Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan kita mengenai aljabar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Yang pertama, mengenai faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Jadi, bentuk x kuadrat min y kuadrat disebut selisih dua bentuk kuadrat. Selisih artinya pengurangan dua bentuk kuadrat seperti ini. Contohnya misal x kuadrat dan y kuadrat. Maka kalau ada yang bentuknya seperti ini, faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat bentuknya seperti ini ya. Jadi x kuadrat min y kuadrat itu sama aja dengan x plus y dikali dengan x min y. Contoh seperti ini. X kuadrat min 49. Jadi 49 di sini kan bukan dalam bentuk kuadrat, maka harus kita buat dulu ke dalam bentuk kuadrat sehingga nantinya bisa kita faktorkan. 49 kalau kita ubah dalam bentuk kuadrat berarti 7 dikali 7 atau 7 pangkat 2, sehingga kita tuliskan x kuadrat min 7 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama-sama dalam bentuk kuadrat, kedua sukunya sudah ke dalam bentuk kuadrat, dan di sini posisinya adalah pengurangan atau selisih, maka sudah bisa dipastikan bahwa pemfaktorannya adalah berbentuk seperti ini. X plus y dikali x min y, artinya x plus 7 dikali x min 7, maka hasilnya seperti ini. Nah, inilah cara memfaktorkan selisih dua bentuk kuadrat jika dalam operasinya berbentuk selisih atau pengurangan dan juga keduanya adalah bentuk kuadrat. Kita contohkan satu lagi, misal seperti ini. Y kuadrat min 25. Kita ubah terlebih dahulu 25 ini ke dalam bentuk kuadrat. 5 pangkat 2 ya, karena 5 kali 5 kuadrat sama dengan 25. Penulisannya seperti ini. Y kuadrat min 5 kuadrat berarti y plus 5 dikali y min 5. Penulisannya seperti ini ya. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Kita lanjutkan ke faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya sama dengan 1. Artinya di sini 1. A-nya 1 atau variabel x kuadratnya ini koefisiennya nanti 1 ya. Maka yang bisa kita kerjakan adalah seperti ini. Pada bentuk ax kuadrat plus bx plus c, a disebut x kuadrat, b disebut koefisien x, dan c adalah konstanta ini. Bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1 dapat dituliskan x kuadrat plus bx plus c. Faktor dari bentuk x kuadrat plus bx plus c itu adalah x plus r dan x plus s, dengan syarat yang pertama hasil kali r dan s adalah c. Ya, nanti kita akan coba ya contohnya ya. Hasil kali r dan S nanti nilainya untuk C ini, kemudian jumlah R dan S adalah B. Itu kalau dia A-nya sama dengan 1. Kemudian kalau kita tuliskan seperti ini syaratnya, R dikali S sama dengan C ya. Kemudian R plus S sama dengan B ini. Maka penulisannya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C. So, kita langsung saja ke contoh. Misal seperti ini, x kuadrat min 6x plus 8. Nah, kita harus mencari x plus r ya, pemfaktorannya dengan x plus s. Artinya nanti r dan s ini ya, kalau kita kalikan hasilnya ini 8, kalau kita jumlahkan hasilnya min 6. Itu yang akan kita cari. Berapakah nilai r, berapakah nilai s ya untuk hasil pemfaktorannya, itu yang akan kita cari. Sekali lagi harus diingat, nilai R dikali dengan S itu nanti harus nilainya 8. Kemudian nilai R plus S hasilnya nanti harus min 6. Maka nilai yang benar diperoleh adalah A-nya sama dengan 1 kan,
B nya sama dengan min 6, C nya sama dengan 8 ya. Sehingga R dikali S sama dengan 8, R plus S sama dengan min 6 adalah R sama dengan min 2 dan S sama dengan min 4 ya. R nya min 2, S nya min 4. Jadi kalau R dikali dengan S hasilnya harus 8. Nah, min 2 dikali dengan min 4, min dikali min hasilnya plus, 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitu kurang lebih ya. Kemudian syarat yang kedua adalah harus nilainya B. Ketika dijumlahkan nilainya jadi angka B. Min 2, min 4, punya utang 2, ngutang lagi 4. Jadi utangnya adalah 6, min 6. Maka bisa dipastikan bahwa pemfaktorannya adalah R-nya min 2 dan S-nya adalah min 4. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi X min 2, X min 4. Ya, ini hasil pemfaktorannya. Yang bagian ini adalah hasil pemfaktorannya, di mana ini adalah R dan ini adalah S. Nah, ketika min 2 ini saya hapus dulu. Min 2 dikali dengan min 4, min dikali min ya, hasilnya perkalian. Itu hasilnya harus angka ini C. Kalau kita jumlahkan min 2 dengan min 4 ini hasilnya harus min 6 atau B. Gitu cara pemfaktoran jika A-nya sama dengan 1. Nah, akan kita lihat jika A-nya tidak 1 ya. Jika A-nya bukan 1 artinya 2, 3, 4 atau yang lain, itu akan berbeda. Langkah-langkah untuk memfaktorkannya, yang pertama kalikan A dan C, misalkan hasilnya nanti P. Misalkan hasilnya adalah P. Ketika dikalikan A dengan C, ya A dengan C ini kita kalikan hasilnya adalah P. Terus cari pasangan faktor dari P tersebut, misalkan R dan S, sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang di A sama dengan 1 tadi. Cari R dan S pasangannya dengan syarat pasangan faktor tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan B, hasilnya akan menjadi B ya, ini syaratnya. Kalau kita jumlahkan hasilnya B, terus A dikali C itu adalah P ini, kemudian P ini ya pemfaktoran dari atau pasangan dari R dan S, di mana ketika dijumlahkan R dan S tersebut menghasilkan B. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah diperoleh AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX plus R dikali dengan AX plus S per A. Ya, nilai A-nya tadi nilai A di sini, kemudian X-nya ini variabel X-nya, R-nya adalah yang nilai yang kita cari tadi, S-nya adalah yang nilai kita cari tadi. Jadi seperti itu. Yang dapat disederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan. Nanti ini harus bisa disederhanakan tidak berbentuk pecahan. Kita langsung ke contoh, misal seperti ini. 2x kuadrat min 5x min 3. Di sini A-nya tidak 1, yaitu nilai 2. Berarti ini kita gunakan cara yang tadi yang terakhir. Kita harus analisis dulu bahwa A-nya adalah 2, B-nya min 5 dan C-nya adalah min 3. Baru kita lihat di sini A dikali dengan C hasilnya harus B. Hasilnya harus P ya. Tadi misalkan A dikali C hasilnya P, berarti 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6. Ya, A dikali C sama dengan min 6. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Kemudian kita akan mencari nilai yang bisa menghasilkan min 6 ini. Kalau dijumlahkan hasilnya harus dapat yang B, min 5. Maka pasangan bilangan R dan S yang memenuhi R dikali S, ya R dikali S menghasilkan angka min 6 ini adalah ketika dijumlahkan juga dia harus menghasilkan min 5 adalah R-nya 6, S-nya 1. Ya, R-nya 6, min 6 dan S-nya adalah 1. Coba kita buktikan. Min 6 ya, kalau dikali dengan 1 hasilnya adalah min 6. Kemudian min 6 ini kalau kita jumlahkan dengan 1 hasilnya adalah min 5. Itu ya, sudah terbukti ya.
sehingga diperoleh 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan, tadi rumusnya seperti ini ya, kita tinggal substitusikan rumus yang kita ketahui ini ke dalam rumus. A nya tadi sama dengan 2, kita masukkan, R nya sama dengan min 6, kemudian S nya sama dengan 1, kita substitusikan hasilnya seperti ini, 2x min 6 dikali dengan 2x plus 1 per 2. 2 nya didapat dari angka A, min 6 ini kita dapat dari ini R, kemudian 1 kita dapat dari S. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung selesaikan ya. 2x min 6 ya dikali 2x min 6 dikali dengan 2x, atau kita bagikan dulu 2x min 6 per 2 ini ya, kemudian kita kalikan, boleh seperti ini. Kalau kita bagikan ini kita coret seperti ini, kita coret berarti habis ya. Kemudian yang ini 6 dibagi 2 sama dengan angkanya adalah 3. Oke, berarti x min 3 ya, x min 3 dikali 2x plus 1. Nah, tinggal kita kalikan ya kalau sudah seperti ini. Nah, ini adalah hasil pemfaktorannya ya. Ini adalah hasil pemfaktoran yang kita cari. Ini adalah hasil pemfaktoran yang kita cari jika A-nya lebih dari 1 atau bukan 1, artinya bisa 2, 3, 4 dan yang lain. Ini adalah faktor yang kita dapatkan. Karena tujuan utama kita adalah mencari faktornya ya, pemfaktorannya, di mana x min 3 dan 2x plus 1 adalah faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3. Oke, untuk latihan silakan kalian kerjakan 3 soal ini sesuai dengan permintaannya. Yang pertama menggunakan selisih bentuk kuadrat, yang kedua menggunakan rumus A sama dengan 1, yang ketiga menggunakan rumus A tidak sama dengan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.